Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Gani Mufida. Saya dari kelas TL22C1 dengan nomor induk mahasiswa 3322100037. Di sini ada pembahasan mengenai mengatasi eutrofikasi limbah untuk masa depan yang berkelanjutan. Ada 5 topik yang akan saya bahas di sini, yaitu pendahuluan, pembahasan, solusi dan penyelesaian, kesimpulan dan daftar pustaka. Lanjut saja ke pembahasan pendahuluan. Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, eutrofikasi limbah menjadi salah satu tantangan utama yang perlu diatasi untuk menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Eutrofikasi limbah adalah kondisi di mana perairan mengalami peningkatan kadar nutrien seperti nitrogen dan fosfor. Ia mengakibatkan pertumbuhan alga yang berlebihan. Meskipun nutrien ini penting untuk kehidupan perairan, peningkatan yang tidak terkendali dapat mengakibatkan konsekuensi yang merugikan bagi lingkungan, ekonomi, dan juga kesehatan manusia. Di sini saya akan menjelajahi berbagai aspek eutrofikasi limbah, mulai dari penyebabnya hingga dampaknya yang luas, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini demi menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Saya akan melihat bagaimana pola konsumsi dan perilaku manusia dalam berkontribusi terhadap peningkatan eutrofikasi limbah, serta teknologi dan inovasi yang dapat digunakan untuk memantau dan mengurangi dampaknya. Lanjut ke pembahasan. Eutrofikasi limbah merupakan masalah serius yang mengancam keberlanjutan ekosistem perairan di seluruh dunia. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, perhatian terhadap eutrofikasi limbah juga semakin meningkat. Eutrofikasi limbah terjadi ketika perairan menerima peningkatan nutrien seperti nitrogen dan fosfor yang memicu pertumbuhan alga secara berlebihan. Alga yang berlebihan ini dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk degradasi kualitas air, penurunan keanekaragaman hayati, dan bahkan ancaman terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Pertama, mari kita bahas penyebab utama dari eutrofikasi limbah. Salah satunya adalah perilaku manusia, terutama dalam hal pola konsumsi dan pengolahan limbah. Limbah pertanian, industri, dan penggunaan pupuk secara berlebihan adalah contoh-contoh penyebab langsung dari eutrofikasi limbah. Selain itu, urbanisasi yang cepat juga dapat menyebabkan aliran air limbah domestik yang tinggi ke dalam perairan, meningkatkan resiko eutrofikasi limbah. Di sini saya ada pembahasan tentang eutrofikasi secara singkat, yaitu nutrisi masuk ke dalam air. Nutrisi adalah makanan untuk gangga, maka gangga sendiri akan berkembang di permukaan air sehingga menutupi permukaan air. Dan lanjut ke step kedua, yaitu ketika sinar matahari menyinari, ya seharusnya menyinari perairan, karena gangga tersebut menutupi permukaan air, akhirnya matahari tersebut tidak bisa menyinari ke dalam permukaan air. Sehingga tanaman-tanaman akan mati karena tidak bisa berfotosintesis. Step ketiga, setelah itu bakteri akan memakan sisa tanaman yang mati dan juga oksigen, sisa-sisa oksigen, dan menyebabkan air menjadi anoksik atau air tanpa oksigen. Dan step keempat, maka hewan-hewan di dalam air pun akan mati akibat penurunan oksigen dan perubahan ekosistem perairan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Peningkatan eutrofikasi limbah memiliki dampak yang luas, tidak hanya terbatas pada lingkungan alami, tetapi juga berdampak pada ekonomi dan juga kesehatan manusia. Misalnya, pertumbuhan alga yang berlebihan dapat menyebabkan bloom alga, yang dapat mengurangi ketersediaan oksigen di perairan dan menyebabkan zona mati di laut atau di sungai.
mengganggu habitat ikan dan juga organisme laut lainnya. Selain itu, eutrofikasi limbah juga dapat mengurangi daya tarik pariwisata dan aktivitas ekonomi lainnya yang bergantung pada ekosistem perairan yang sehat. Secara kesehatan, air yang terkontaminasi oleh eutrofikasi limbah dapat menyebabkan penyebaran penyakit dan racun alga yang beracun, mengancam kesehatan manusia yang mengkonsumsi air tersebut atau memanfaatkan sumber daya perikanan dari perairan yang terkontaminasi. Untuk mengatasi eutrofikasi limbah dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan, diperlukan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak. Salah satunya yaitu langkah penting untuk mengubah perilaku konsumsi dan pengolahan limbah. Ini dapat mencakup praktik pertanian berkelanjutan, pengolahan limbah industri yang lebih efisien, dan peningkatan infrastruktur sanitasi di perkotaan. Selain itu, pengembangan dan penerapan teknologi dan inovasi yang penting untuk memantau dan mengurangi dampak eutrofikasi limbah. Misalnya, penggunaan sistem pengolahan air limbah yang canggih dan penerapan metode pertanian yang lebih efisien dapat membantu mengurangi aliran nutrien di dalam perairan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, pengolahan limbah yang baik. Salah satu dari langkah utama dalam mencegah eutrofikasi adalah mengurangi air limbah nutrien ke perairan. Ini dapat dicapai melalui praktik pertanian yang lebih berkelanjutan, seperti penggunaan pupuk yang lebih efisien, rotasi tanaman, pengelolaan air yang lebih baik, dan penanaman vegetasi penutup tanah, maaf. Demikian pula pengolahan limbah industri yang lebih ketat dan penggunaan teknologi yang lebih baik dalam pengolahan limbah dapat membantu mengurangi beban nutrien yang dibuang ke perairan. Yang kedua itu ialah restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem perairan yang terdapat eutrofikasi limbah dapat menjadi langkah penting dalam memulihkan keseimbangan ekologis. Ini dapat memulihkan penanaman vegetasi riparian, penggunaan populasi ikan berlebihan, pengendalian spesies invasif, dan rehabilitasi lahan basah. Yang ketiga itu adalah pengembangan teknologi inovatif. Pengembangan dan penerapan teknologi inovatif dalam pengolahan air limbah dapat membantu mengurangi kadar nutrien yang dibuang ke perairan. Teknologi seperti biofiltrasi, fosfor recovery, dan sistem tanaman air dapat menggunakan untuk menghilangkan nutrien dari air limbah sebelum dibuang ke perairan. Yang keempat itu penyuluhan dan kesadaran masyarakat. Pentingnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem perairan dan dampak negatif eutrofikasi limbah dapat menjadi langkah awal yang penting. Penyuluhan tentang praktik pertanian berkelanjutan, pengolahan limbah rumah tangga yang bijaksana, dan peningkatannya penjagaan kebersihan perairan dapat membantu mengubah perilaku konsumen dan meningkatkan partisipasi dalam upaya pencegahan eutrofikasi. Yang kelima adalah kebijakan lingkungan yang tegas. Penerapan kebijakan lingkungan yang tegas dan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan yang berpotensi menyebabkan eutrofikasi limbah adalah langkah penting dalam upaya pencegahan. Kebijakan seperti pembatasan penggunaan pupuk, regulasi limbah industri, dan zona perairan yang ketat dapat membantu mengurangi resiko eutrofikasi limbah. Yang keenam ialah kolaborasi antar instansi, kolaborasi antar pemerintah, lembaga penelitian, industri, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mengatasi eutrofikasi limbah. Pendekatan lintas sektoral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat memastikan implementasi solusi yang holistik dan keberlanjutan. Dan lanjut saja ke kesimpulan. Dengan kesadaran akan tantangan eutrofikasi limbah yang semakin meningkat, diharapkan langkah-langkah ini dapat mengantisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bergerak maju
ke masa depan yang lebih hijau dan keberlanjutan. Melalui kerjasama yang komitmen bersama, kita dapat melindungi ekosistem perairan yang rentan dan memastikan keberlanjutan sumber daya air untuk generasi mendatang. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Berikut adalah daftar pustaka yang saya dapat untuk mengerjakan esai dan juga pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.